Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, masih di Blaze Koi Center dan Blaze Channel. Nah teman-teman, kita kepengen update sekalian sebetulnya di project kali ini banyak edukasi-edukasi yang saya kepengen sharing dan berbagi. Sekali lagi teman-teman, kadang bukan kita nggak mau dokumentasiin lengkap dan lain-lain, kadang jadwal antara saya, jadwal antara tim leader di project, jadwal antara Blaze Channel sendiri, Noval dan tim, itu sering kita ini nggak pas gitu loh. Nah ini mumpung kita pas ada waktu dan tim Blaze Channel pun juga tadi ready di showroom, baru kita berangkat ke sini. Jadi Semarang ini, project ini ada di Semarang, tepatnya di tengah kota, pusat sentral tengah kota Semarang ya ini ya. Iya, dengan Simpang 5 juga dekat sekali. Dan ini sebetulnya juga termasuk urgent dadaan sekali. Jadi singkat kata, sekitar 2 mingguan yang lalu beliau kontak saya, case-nya diceritakan, intinya kolamnya ini maintainnya sulit, bersihnya repot, kemudian ikannya sering sakit, terutama kena sakit kulit, jamur, dan hikui. Hikui itu kanker-kanker kulit ya, coba nanti videonya yang lamanya saya mintain ke beliau. Dan saya waktu kesini, saya selalu ngomong bahwa sebetulnya tanpa buka sistem filter ini pun, saya ngelihat dengan kondisi yang terjadi di kolamnya, airnya, ikannya itu sudah terwakili sekali. Tapi waktu itu pikir saya, ya sudahlah saya buka, sekalian saya jelaskan ke customernya bahwa waduh ini media ini udah jangan dipakai, media ini jangan dipakai lagi, ini media yang low, rawatnya susah dan segala macam, nanti foto lamanya tolong lampirin ya Val ya. Iya, nah kebetulan yang buat ini saya tahu kontraktornya, sebetulnya sesama orang Semarang, dan sebetulnya kapasitas beliau ini udah bagus. Cuman mungkin kolam ini dibangun, kira-kira ini kolam berapa lama ya Mas ya? Berapa tahun yang lalu ya dibuatnya? Berapa ya? 2 tahunan. 2 tahunan. Nah mungkin saya nggak tahu ya Mas, sebetulnya untuk 2 tahunan ini masih termasuk baru juga. Tapi memang entah waktu itu, entah budget atau gimana, sebetulnya salahnya untungnya nggak terlalu fatal. Tapi dalam hal pemilihan medianya ini, menurut saya yang keliru besarnya di situ. Nah jadi teman-teman, ini masuknya renovasi. Jadi ini kemarin yang kita bongkar total itu pemipaan baik di dasar kolam maupun di dasar filter. Saya jelaskan dulu, pemipaan ini adalah salah satu poin penting dalam kita menciptakan sirkulasi dan habitat untuk sebuah kolam koi. Ibaratnya medianya mau diganti spek sepremium apapun, mesin equipment pompanya mau diganti setop apapun, yang saya selalu kasih ilustrasi sederhana, tapi pemipaan flow-nya dan sistemnya salah, itu hasilnya nggak maksimal. Contohnya yang paling mudah adalah kita punya mesin Ferrari, punya mobil Ferrari, tapi jalannya jalan sempit gang. Kira-kira Ferrarinya bisa berfungsi maksimal nggak? Ya, Nggak bisa, karena ini di gang. Ya coba jalannya luas tol, nah itu kan dia bisa optimal. Sama halnya juga, jalannya jalan tol, luas, tapi unit mobilnya misalkan bemo, wah itu digeber pol malah bisa jempalik itu, kan seperti itu kan. Jadi intinya semuanya itu harus tepat pada porsinya dan harus ibaratnya bersinergi. Nah maka dari itu saya jelaskan ke customernya, Pak ini sistem pemipaan yang lama saya nggak bisa pakai, sebagian konstruksi kolam dan filter saya masih bisa pakai. Karena kebetulan saya tahu beliaunya yang buat kolam ini secara konstruksi yang lama sebetulnya oke gitu loh. Cuman secara jalur pemipaan dan sistem filtrasinya itu yang kurang pas. Ya dengan kondisi yang sekarang ya, dalam artian nanti kita akan bahas perubahan-perubahan apa yang kita lakukan. Nah yang pertama adalah teman-teman, seperti biasa standar untuk sebuah kolam koi, bottom drain yang sebagai output utama untuk ke filter dan sistem sirkulasi itu harus benar dulu. Ya, bottom drain itu kalau yang sebelum ini hanya ada 1, sekarang kita bikin 2 dengan 3 in kali 2. Karena kapasitas kolam ini nggak terlalu besar juga, cuman sekitar 14 ton lebih dikit. Jadi 1 BD ini mewakili sekitar 5.000 liter atau 5 ton. Kali 2 udah 10. Nah kemudian skimmer kita kasih 2 in. 2 skimmer ini, hitungan kita simpelnya, itu mewakili sekitar 5.000 liter lagi. Jadi udah tuh, untuk sirkulasinya ini sudah terpenuhi. Yang kita mau kejar untuk dapat flow minimal 1 jam 1 kali circle. Ini penjelasan saya yang saya bikin yang mudah-mudah aja ya. Nah kemudian teman-teman, yang saya selalu tekankan sekali lagi juga untuk sebuah kolam, arus itu sangat penting sekali. Nah dulu yang lama juga nggak ada jaluran arusnya. Arus ini sekarang kita bikin di titik ini ada 2. Jadi arus pun jangan terlalu ke atas, nanti riaknya
airnya ini terlalu bergelombang sehingga permukaan kolamnya nanti nggak bisa clear. Jadi agak masuk ke dalam, ini dari level air mungkin 20 sentian ya Mas ya? Hah? Ya 20 sampai 30 lah, intinya udah kita perhitungkan. Outputnya juga ini cuman sekitar setengah in. Kemudian ada yang agak ke bawah pun ini juga jangan terlalu mepet lantai. Itu nggak bagus juga. Nah, kalau di sisi sini sudah arusnya jangan di sana, tabrakan. Harus digeser di kirinya, Val. Jelasin tuh, Val. Nah, sehingga teman-teman nanti dengan adanya flow arus ini, itu kolam ini akan circle-nya tapi soft, nggak kelihatan. Itu akan berputar searah jarum jam. Nangkep ya teman-teman ya. Sehingga nanti kotoran melayang, sisa makanan, sisa kotoran ikan itu akan tersirkulasi dan akan moving dengan sempurna, tapi tidak berlebihan juga sehingga tidak menimbulkan yang namanya kotoran melayang terlalu banyak. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk overflow, drippingnya air jadinya di luar atau di filter ya? Dripping air barunya jadinya di dalam filter atau di luar? Sing untuk suplai air barunya di dalam filter ya? Ya, di dalam filter. Jadi itulah poin-poin ya, saya ulang sekali lagi. Yang pertama bottom drain, ya. Yang kedua skimmer, yang ketiga arus, yang keempat overflow, yang kelima saluran dripping. Nah, yang keenam yang terakhir ini air terjun waterfall. Waterfallnya ya. Nah, ini pun sebetulnya waterfall ini mau dikasih atau enggak ini juga opsional, tapi arus mutlak ya, catat ini penting sekali. Nah, waterfall juga awalnya ini hanya kotak dan bibir jatuhnya air ini terlalu tinggi. Kalau masih punya foto lamanya waktu itu sempat sampai diganjel pipa sama customer karena goyangannya terlalu kenceng. Nah, tapi kan jelek, mosok kolam koi tengah-tengahnya ada pipa berapa in melintang gitu kan, mana abu-abu kan sangat mengganggu estetika sekali. Makanya nanti kita akan perbaiki biar lebih smooth, akan lebih soft, tapi termasuk estetikanya pun finishingnya nanti kita akan rubah semua. Dan nanti ini kita dari batu alam yang lama kita akan ganti full granit semua. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ke filtrasi, teman-teman. Kamu mulai dari sana dulu, Val. Sebetulnya, space yang disiapkan untuk filtrasi ini pun letaknya agak kurang ideal. Tapi sekali lagi ya, karena memang debitur udah bicara dengan saya, keterbatasan untuk RAB dan dananya juga, ya mau nggak mau kita optimalkan yang sudah ada. Sebetulnya kalau dulu saya buat kolam ini, filternya yang memanjang sini. Nih. Selain bisa untuk duduk-duduk dan menikmatin enak, maintainnya dan space-nya menatanya ini juga akan lebih bagus yang di sini. Gitu. Tapi ini karena sudah terlanjur di sini dan kena tekuan pagar, kena tekuan pondasi, ya mau nggak mau kita optimalkan. Nah, filter yang lama ini sistem backwash-nya itu masih sistem backwash basah, teman-teman. Jadi backwash basah itu ruang pompa dengan ruang backwash jadi satu. Ada airnya, itu kalau maintain pompanya harus dimatiin, nanti dicabut mubalnya harus dikuras dulu, jangan sampai mubalnya balik ke kolam lagi, intinya ribet lah. Dan media-media yang dipilih itu juga tadinya media-media yang low. Kemudian sistemnya, sekatnya belum pakai double wall, waktu itu masih pakai pipa-pipa gulu banyak. Nah, sekali lagi, bukan berarti pipa gulu banyak salah, enggak ya, tapi intinya sudah ada yang lebih efektif dan efisien, ya kita ganti dengan standarnya Blaze double wall. Tapi nanti jangan dipakai lagi, digoreng lagi, wah Pak Ade ngomong gulu banyak salah. Enggak, banyak kok kawan-kawan sahabat kita yang pakai gulu banyak dengan perhitungan yang tepat, dengan flow yang tepat, bagus hasilnya gitu loh. Tapi memang kalau saya, karakternya Blaze itu pakai double wall. Nah, double wall itu pun masih banyak yang sampai sekarang nanya terus, bukan saya udah nggak mau jelasin, kita bikin video dan project udah banyak sekali, ya mestinya teman-teman bisa, menyimak kenapa sih bisa rajin, karena yang satu dicetak di dalam, yang ini ya? Ya, ini, tuh. Ini. Yang satu dicetak di luar sehingga ngalusinnya, ngerapiin presisinya itu bisa lebih sempurna. Nah, sekali lagi nanti jangan dibilang yang pakai keramik salah, yang pakai gulu banyak salah, yang pakai pipa output besar. Enggak ada salah bener teman-teman. Tapi kalau teman-teman nonton Blaze standarnya begini ya sudah gitu loh. Jangan dibanding-bandingin, jangan di compare-comparein. Nah, ini belum selesai nih. Nanti sama teman-teman tim Blaze akan di finishing lagi. Nah, kemarin customer juga lihat, oh pantesan lama ya Pak Ade, secara sistematis, kerapian dan segala macam, bener-bener saya perhatikan semua. Nah, setelah itu teman-teman, yang saya mau ingatkan, setelah bottom drain 2 yang baru ini kita setting, kita biasanya di chamber 1 yang berbarengan dengan sikat brush ada yang namanya BD stopper. Nih. Oh, itu ya yang dua ini. gitu ya.
Tujuannya adalah untuk menutup aliran kolam utama ke filter saat diperlukan. Contohnya saat backwash besar. Nah, ini sekali lagi kita juga udah sering bahas ya. Nah, kalau nggak dikasih BD stopper gini, harus nyemplung kolam, nancepin pipa manual. Kalau mau kan repot. Nah, ini pun sebetulnya sekarang sudah banyak diadopsi oleh beberapa kontraktor dan teman-teman pembuat kolam. Saya malah seneng. Artinya kenapa? Oh, dulu yang saya pikirin, kenapa ya kok ini susah kalau mau matiin aliran kolam ke filter. Dengan adanya teknologi BD stopper ini lebih memudahkan. Kalau teman-teman bisa pakai dan tiru pun is okay gitu loh ya. Nanti jangan setelah ini nanya lagi, Pak, pipanya gimana, BD stopper pusing. Saya jelasin, intinya ini sebetulnya kalau yang sudah biasa pasti nggak sulit bikin BD stopper ini ya. Nah, setelah itu C1 mekanik sikat brush kena double wall, C2 mekanik jet mat, C3 biologis, C4 biologis, BioCube plus Biostone, C5 pompa dan air bersih plus UV, C6 collecting untuk maintain. Nah, sekarang kita ke C6-nya. Hati-hati ya, itu masih basah juga, Val. Nah, ini Val. Ya. C6 collectingnya ini juga ada yang namanya backwash stopper. Nah, backwash stopper ini tujuannya supaya nanti Mas yang maintain, yang merawat, yang nyabut pipa ini enak, sudah ada relnya satu-satu. Jadi nggak nyari lubang, nggak ngotak-ngatik, apalagi sering ada beberapa customer sharing ke saya, Pak, saya tuh malas backwash loh. Kenapa malas backwash, Pak? Lah setelah nyabut pipa balikinnya susah, meleset-meleset sampai airnya kurang. Lah itu sekali lagi kita juga pikirin akhirnya bikin yang namanya backwash stopper. Kita mau backwash kapanpun, mau berapa banyak atau apa sesuai kebutuhan, itu balikin pipanya juga udah. Apalagi kemarin saya nonton di mana ya, ada kontraktor kebetulan di luar kota. Sekali lagi ini bukan apa-apa, tapi justru masukan kolamnya dalamnya 2 meter, Pak. Backwashnya ini nggak pakai backwash stopper, jadi kebayang nggak pipa 2 meter kalau udah dicabut nyariinnya, wih, itu rasain lah. Nah, maksudnya gini teman-teman, kita harus mau berbenah, kita harus mau improvisasi supaya tujuannya ini customer yang maintain bisa lebih gampang, lebih mudah. Nah, ini sekarang kita bahas salah satu ini aja. Makanya sekali lagi kadang kalau yang belum tahu Blaze cuman ngelihatnya mahal-mahal, equipment yang kita pakai dan lain-lain juga nilainya lumayan. Ini saya kasih tahu nih teman-teman, ini baru masuk sini ya. Tadi saya udah. Ini BioCube baru datang 4 dus, kemudian UV 2, aerator, pompa 2, pompanya pun masih kurang 1 ya, karena nanti saya mau ngejar 1 jam ini circle 1,5 kali. Begini doang sudah hampir 20 juta. BioCube-nya 1 dusnya 2,2 kali 4 udah berapa? Udah hampir 10. UV-nya ini 800-an kali 2. Aerator ini kalau nggak salah 2, berapa. Pompa ini yang Resun sama yang Hikari ini berapa ya? Pokoknya kurang lebih ini hampir 20 lah. Nah, terus kita sekali lagi, jet mat yang lama dengan jet mat yang baru itu juga beda. Yuk ke sini. Nih. Ya. Ini kita pakai standar yang Matala AC mat-nya. Teman-teman bisa lihat perbandingan. Nih. Dia tingkat elastisitasnya, SSA-nya, rongganya, dan ini kita pasangnya nggak tidur ya. Sekali lagi, tidur atau berdiri ini tergantung fungsionalnya juga. Tapi kalau Blaze ini mekanik untuk jet mat ini kita fungsikan sebagai semi biologis, semi mekanik, semi biologis. Nyusunnya berdiri berongga. Nanti jangan dibandingin lagi, loh Pak kok ada yang tidur, bagus mana sama yang tidur. Udah kalau nonton Blaze standarnya begini ya begini. Kalau mau dibanding-bandingin bahasa atau apa itu nggak ada habisnya teman-teman. Tapi intinya kita udah punya standar, kita udah punya pakem, sudah punya perhitungan seperti ini. Bener salah nggak ada, tinggal teman-teman mau mantep yang mana. Tapi kalau kita berdiri berongga, nanti mungkin contohnya dikasih, kemudian dikasih aerator pelan supaya bakteri aerob dan anaerob bisa berfungsi maksimal semua. Dan ini juga maintainnya cuma sebulan sekali, yang ini, yang brush yang seminggu sekali. Ya ini satunya aja udah hampir 1 jutaan. Nggak berasa 5 gini udah 5 juta. Nah semuanya, wah ini kita udah pernah install paling lama sampai 7-8 tahun, nggak ada rontok sama sekali, nggak ada rantas sama sekali. Bahkan kalau yang teman-teman pakai yang maaf ya sekali lagi ya, yang merek murah, itu udah setahun aja waktu maintain diangkat itu udah amprol dan kena tangan pedes loh. Iya bener. Ya kan, kalau ini kan beda lah. Ya intinya sekali lagi teman-teman, saya yang selalu bilang ada harga selalu ada rupa gitu loh. Kalau teman-teman minta spek bagus, spek premium tapi harganya murah, ya jangankan teman-teman, saya juga mau gitu loh. Ya kita kan sekali lagi nggak pernah mau bahas itu, capek lah. Karena memang segmen dan market yang saya tuju ini memang orang-orang yang sudah tahu bahwa speknya standarnya Blaze seperti ini, sistemnya seperti ini, equipment dan media seperti ini, kualitas harganya dan rate-nya seperti ini, cocok ya ayo, enggak pun ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan di compare-compare dibandingin.
Mungkin saat ini cuman itu, ini sudah hampir selesai untuk filter, jadi kemungkinan beberapa hari lagi. Kemarin tadi saya juga jelaskan dengan tim, karena ini konstruksinya ini tidak full cor baru, kita akan tes rendam dulu, baik tes rendam di kolam maupun tes rendam di filter, supaya jangan sampai kemarin juga kita ada customer baru dari Jakarta, buat kolamnya bukan sama kita, sekali lagi nggak masalah, tapi udah running, udah isi air tangki, ada kacanya diisi bocor, sehari turun sampai 10 cm, bongkar lagi, aduh capek teman-teman seperti itu. Jadi tes perendaman, saran saya buat teman-teman sesama kontraktor, tes kebocoran itu sebelum finishing teman-teman. Jadi jangan sudah finishing, sudah selesai semua baru diisi air. Nah itu kalau bocor, kalau apa kan susah ngelacaknya. Ini nanti kita akan tes rendam air dulu, biar semuanya beres dulu. Oke, aman, lancar, baru masuk ke tahapan selanjutnya. Seperti itu. Nah, taman dan landscape ini sebetulnya kemarin saya juga udah kasih masukan ke customer. Nah ini teman-teman kesini nih, coba nih Val. Ini kalau saya udah ada beberapa ide, nanti coba kalau ini udah beres saya ngomong customer, wih ini bisa jadi aliran sungai natural, ada trapnya air terjun kecil, ada trapnya lagi, di sini mungkin nanti kolam yang kecil pendek tema natural, untuk ikan-ikan kecil Taman Sabah, mantap. Tapi itu next lah ya. Jadi memang saya tuh kadang kalau ngelihat landscape seperti ini, kalau ngelihat lahan tuh imajinasi kreasi itu langsung keluar, wih ini digabung, jadi di sini nih nanti seperti ada kayak batu-batuan sumber air kecil di samping filter sini, arahnya tapi ngalirnya ke sana, yaitu nantilah. Di sana pun ini sebetulnya kalau di setting tamannya yang lebih simple, nggak usah sepenuh ini, tapi yang mendukung kolam ini itu juga nanti bisa. Gitu. Ya tapi intinya kita beresin satu-satu dulu, karena saya juga takut nggak berani janji. Kebetulan pas hari ini kita terakhir di Semarang juga, besok Senin kita ke Solo, Selasa ke Pati, Rebu saya ke Pontianak, minggu depan saya nyusul tim anak-anak yang ke Bali. Jadi teman-teman bisa bayangin, memang saya pun sendiri, meskipun ibaratnya sudah ada tim leader, sudah ada orang-orang yang saya percaya untuk di sebuah project, untuk tahapan-tahapan tertentu tetap saya harus turun ke lapangan. Jadi waktu saya juga udah sangat mepet sekali, mohon maaf kadang, makanya kemarin yang sempat nanya-nanya dan lain-lain, hari Sabtu, hari Minggu saya ngomong, Pak maaf Pak, saya mau istirahat, lanjut Senin dan segala macam ya, karena terus terang teman-teman, saya ini saat ini sudah sangat kepontal-pontal sekali membagi waktu. Kebetulan tahun ini yang di Semarang juga puji Tuhan cukup rame, kita harus syukuri juga. Tapi ya memang mohon maaf, akibatnya adalah sayanya mesti harus benar-benar bagi waktu dan main skala prioritas gitu. Mungkin cukup ini ya Val ya. Nanti mungkin setelah ini, kalau sudah beres semua tes rendaman bocor, sudah masuk finishing dan setting media nanti. Nah ini mungkin ya, nanti mungkin ingetin saya juga Val, karena kadang saya juga lupa. Di project yang Semarang ini, kalau nanti sudah beres sebelum teman-teman Blast ini setting media, kita vlog lah, biar teman-teman tahu teknik-teknik pemasangan medianya dan sistem yang standarnya Blast yang lebih detail gitu. Sebetulnya kita udah pernah banyak buat juga, dan teman-teman juga saya yakin hampir di setiap video itu kelihatan, kita nggak pernah tutup-tutupin. Tapi kadang maaf, intinya kalau pas waktu momennya itu belum tentu ada, bukan kita nggak mau vlogin, karena yang tadi saya jelasin, antara saya, tim Blast, dan yang di lapangan ini belum tentu ketemu terus seperti itu. Ya mungkin ini berapa lama lagi ya Mas An ya? 2 minggu? Seminggu ya, seminggu lebihan mungkin sudah bisa running. Nah nanti kita ingetin aja, pokoknya sebelum running final Val, dikasih catatan, kamu nanti juga Mas Soin bantu catat. Saat install media ini dan setting equipment dan lain-lain, kita nanti vlog lagi gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Nah nanti kalau teman-teman yang berminat dengan suka dengan sistem dari standarnya Blast, suka dengan desain-desain kolam dari Blast, suka dengan ikan-ikan dan koleksi koi maupun Taman Sabah, jangan lupa, jangan sungkan, langsung hubungin kontak di bawah ini. Ya, saya pamit unjuk diri, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.